Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, rekan-rekan para guru pendidikan agama Islam dan juga guru mata pelajaran lain. Saya ingin menyampaikan analisis saya berdasarkan fenomena-fenomena, kemudian data-data, dan kebijakan faktual di lapangan yang ditemukan oleh tim BIMTEK P3K, Dewan Pimpinan Wilayah Akpai Sumatera Utara. Baik, saya langsung saja kepada persoalan yang akan kita angkat di dalam Zoom ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya sengaja mengambil judul SKTT Biang Kerok pengurangan nilai P3K pada sistem CAT antara kepentingan profesional dan kekonyolan. Analisis dokumen keputusan Menpan RB nomor 649 2023 tentang seleksi P3K dan surat Kemendikbudristek nomor 298 2023 tentang SKTT, seleksi kompetensi teknis tambahan. Saya akan mulai dari temuan ya. Temuan ini kita dapat dari beberapa guru di kabupaten kota, khususnya guru pendidikan agama Islam terkait dengan beberapa laporan mereka ke tim kami, sehingga kami menganggap penting untuk mengangkat persoalan ini. Semoga persoalan ini sampai kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbudristek, juga Kementerian Agama, dan juga Komisi 10 dan Panselnas di pusat yang melaksanakan pengelolaan P3K, juga terkhusus kepada pengambil kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, ya, dan juga pejabat-pejabat terkait. Baik, kami akan langsung saja kepada temuan-temuan kami. Kami akan coba slide-nya. Mohon maaf. Ya, kita tahu bahwa pelaksanaan seleksi P3K melalui CAT itu sudah dilaksanakan kalau tidak salah pada tanggal 17 November ya. Dan kemudian pengumuman itu diumumkan pada hari ini, pada hari tanggal 22 ya. Tanggal 22 Desember, hari Jumat itu sudah ada pengumuman terkait kelulusan P3K, dan pada malam harinya ya, jadi sekitar malam Sabtu baru banyak data-data yang masuk ke tim kita. Ya, termasuk pada malam Sabtu itu tanggal 23 Desember kita menemukan beberapa laporan-laporan dari guru, dari anggota AKPAI di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Utara yang menjadi konsen dan wilayah ruang lingkup kita. Juga teman-teman dari daerah lain. Jadi di sini kita menemukan misalnya ada dokumen ini dikeluarkan oleh BKN yang merupakan sertifikat seleksi kompetensi P3K. Ya, jadi yang bersangkutan ini namanya saya tutupi untuk menjaga kerahasiaan. Nah, di sini dia mendapat nilai total itu adalah 511. Jadi dari segi kompetensi teknis dia sudah mencapai ambang batas, kemudian kompetensi manajerial dia juga sudah mencapai ambang batas, dan wawancara juga dia sudah mendapatkan nilai ambang batas ya. Jadi ini dia sudah
511 itu ya dia sudah masuk kategori apa namanya P ya, yaitu passing grade. Dia sudah mencapainya. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi adalah nilainya tadi dari 511 kemudian ditemukan dokumen di apa di SSCASN yang merupakan apa sistem di apa namanya yang connect dengan apa namanya aplikasi CAT, ternyata nilainya menjadi 421 ya. Jadi dari 511 ya, ini dari 511 kemudian nilainya menjadi apa namanya 421. Jadi kalau kita kurangi ya, total 511 dikurang 421 misalnya ya, 421. Maka ada nilai 90 berkurang nilainya ya, nilai dia berkurang 90. Nah, ini tentu menjadi 421 ini sehingga nanti ranking di apa ranking nilai dia ya itu di apa dokumen yang dikeluarkan oleh BKN ya berdasarkan gabungan antara nilai CAT dan juga nilai yang diberikan oleh pejabat melalui aplikasi e-formasi ya tentang SKTT, dan ini yang kami duga merubah ya, menurunkan ya, sehingga akan berpengaruh terhadap ranking ya dan juga peluang dia untuk lulus P3K. Kemudian saya ambil lagi data ini dari salah seorang apa namanya guru kita ya, kita coba ini nilainya 544 di dokumen BKN SSCASN ya. Kemudian ternyata di SSCASN juga ya dia dia akses ya. Ini berbeda ya, kalau tadi dokumen sertifikat nilai itu kan pada selesai ujian langsung ada nilainya kan 17 November. Nah, kemudian mereka melihat nilai di dalam sistem itu pada tanggal apa namanya 20 22 Desember ya, 22 Desember. Jadi jaraknya berbeda. Jadi setelah ini kita lihat misalnya total nilainya ya menjadi 466 ya. Jadi kurang lebih ada 78 berkurang ya. Jadi kalau tadi di sini sekitar 90 berkurang ya, tapi di sini sekitar 78. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa bisa berkurang dan kekurangan itu akhirnya mempengaruhi kelulusan. Nah, ini yang harus kita analisis dan kami berasumsi temuan kami ini akibat adanya surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ini nomor 649. Di sini dikatakan bahwa mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru ya pada daerah. Nah, ini yang membuat kita agak sedikit menemukan eh, masalah, dan ini saya kira harus dikaji ulang kembali. Nah, di sini ya di poin ke-19, maaf, poin ke-17, seleksi kompetensi dan wawancara ke-18 ya. Kalau kita lihat ya, ini ada ke-18. Instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT. Nah, artinya selain CAT yang di BKN, ya, itu daerah bisa melaksanakan seleksi kompetensi tambahan. Nah, ini yang menjadi perdebatan dan persoalan. Saya kira ini akan ada mungkin demo-demo besok, karena transparansinya akan dipertanyakan dan pihak yang menginput nilainya juga menjadi pertanyaan kita. Nah, ini saya kira akan harus dikaji ulang ya. Di sini instansi daerah tidak semua, karena memang
Mekanismenya adalah daerah yang ingin mengadakan apa namanya SK SKTT ini, dan itu harus diajukan suratnya ke Menristek ya, ke Kemdikbud terkait dengan itu, dan kemudian memang pengawasannya memang melalui apa namanya e-informasi, satu aplikasi di apa di pemerintah. Tapi kan yang menjadi persoalan yang menginput nilai itu yang akan nanti menjadi apa analisis dan kajian kita. Baik, kita lihat ke 19 ya, bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 sebesar 30%. Nah, inilah tadi mungkin yang menyebabkan nilainya tadi ada berkurang, ada yang 90, ada yang 70, ada 80, itu akibat daripada nilai SKTT-nya itu eh, berbeda dengan yang lain. Jadi meskipun dia nilainya CAT-nya tinggi tapi SKTT-nya rendah, maka akan terjadi pengurangan nilai, dan ini yang membuat apa namanya perlunya dikaji ulang kebijakan ini. Kemudian kita lihat di sini, seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN sebagai maksud dalam Diktum 18 berpedoman pada petunjuk teknis yang disusun oleh Kemdikbudristek dan Kemdikbudristek. Nah, nanti kita akan analisis ya. Nah, kemudian ke-20, dalam hal instansi melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum ke-18, wajib menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ketembusan kepada Menteri dan Kepala BKN. Jadi ini soal apa ya? Soal apa namanya? Koordinasinya memang ke Kementerian dan BKN gitu. Ya, itu koordinasi saja, tapi untuk wewenang penilaiannya itu ada di daerah. Nah, siapa yang menilai itu kan akan menjadi satu apa ya, satu perdebatan lagi, dan ini akan menimbulkan nanti perlunya dikaji kebijakan ini. Di sini kita lihat ya, materi seleksi kompetensi sebagaimana yang dimaksud itu ya, ini meliputi ada 15 ini. Nah, di sini kita lihat ya, eh, mohon maaf, maksudnya di sini bukan 15, maksudnya ini penjelasan di pasal 15 ya. Jadi di sini dikatakan materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, di sini materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam mengurus. Oke, ini kita lewatkan ya. Ini kita lewatkan. Kita akan masuk kepada apa namanya petunjuk teknis, pedoman pelaksana ya. Nah, di sini kita lihat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 298 tentang pedoman pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah. Ya, jadi ini pada instansi daerah. Kalau di pusat itu mungkin ada namanya nanti SKTT tambahan, yaitu tentang moderasi beragama di Kementerian Agama. Itu pun membuat cukup banyak masalah di lapangan. Artinya banyak sekali guru-guru yang tidak tahu ada SKTT tambahan di Kemenak terkait materi moderasi beragama, sehingga anggota saya, teman saya yang dia sudah lulus ambang apa CAT, tapi karena tidak ada pemberitahuan dalam pengertian dia tidak akses, dia tidak tahu. Nah, ini kan yang menjadi persoalan, kenapa mendadak sekali nih kan, jelang antara apa namanya selesai CAT dia ya dengan kemudian ujian SKTT, itu kan jaraknya sangat singkat ya, singkat sekali jaraknya ya, hanya beberapa ini aja, beberapa hari, dan tentu banyak mereka yang sosialisasinya perlu dibuktikan. Saya melihat sosialisasinya di lapangan itu sangat apa ya, sangat minim, meski ada tetapi itu tidak tidak masif, dan saya juga sebagai apa namanya pemerhati P3K ini sejak 2021 juga terkejut. Memang pernah mendengar SKTT tapi tidak sampai kepada mempengaruhi kelulusan begitu. Jadi itu perlu sosialisasi yang apa namanya yang eh, serius. Di sini kita melihat ya bahwa pelamar sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf C dan huruf D dapat melaksanakan kompetensi teknis tambahan apabila telah memenuhi nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural serta nilai ambang batas wawancara. Jadi memang SKTT ini ya diperuntukkan kepada mereka yang
memang sudah memenuhi nilai ambang batas kumulatif kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural serta nilai ambang batas wawancara. Artinya memang mereka sudah punya modal. Bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebesar 30% dari nilai kumulatif seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Jadi artinya pengetahuan mereka pengetahuan mereka itu hanya dinilai 70% dan 30%-nya adalah kompetensi tambahan. Nah, apa yang diapakan? Yang mereka amati, yaitu yang mereka nilai adalah kematangan moral dan spiritual, kematangan emosional, keteladanan interaksi, keaktifan dalam organisasi, profesi, kedisiplinan, tanggung jawab, perilaku inklusif, kepedulian terhadap perundungan dan kerjasama dan kolaborasi. Nah, sebenarnya perilaku-perilaku ini kan sebenarnya hanya bisa diamati oleh orang-orang yang selalu berinteraksi dengan guru. Jadi kan konyol kalau yang mengamati ini pejabat konyol, apalagi instrumen untuk mendapatkan, sikap ini melalui telepon. Pejabat yang menelepon kepala sekolah, lalu kepala sekolah memberikan jawaban, itu kan jadinya konyol. Konyol artinya kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bagaimana kalau kepala sekolah itu memberikan jawaban karena dia memang punya unsur subjektivitas terhadap guru yang bersangkutan. Nah, di sini saya kira ini melahirkan peluang juga adanya unsur-unsur potensi untuk KKN, korupsi, ya, nepotisme, ya, KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Kenapa? Karena kasus yang kemarin saja di 2022 itu kan observasi dan di situ juga penilaian seperti ini juga antara lain yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ditunjuk dan eee, penilai itu ya, itu adalah orang-orang yang memiliki jabatan ya, bukan orang-orang yang memiliki kompetensi. Kalau memang ingin melakukan observasi ataupun ingin melakukan SKTT ini, ya harusnya yang menguji ini adalah bukan pejabat struktural, tapi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan potensi objektif, misalnya perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi saja diberikan, kesempatan untuk menilai kalau memang ingin dilakukan SKTT. Jadi dosen-dosen misalnya diminta untuk mengamati bagaimana siswa itu, guru itu ketika mengajar, jadi praktek mengajar dinilai, kemudian, guru-guru diminta untuk mengisi angket dan lain sebagainya. Ya, meski itu memang tentu akan menjadi persoalan-persoalan yang akan memakan waktu yang lama. Tapi ya kalau ingin objektif seperti itu, bukan pejabat yang memberi nilai. Jadi kan yang jadi persoalan pejabat yang menginput nilai di dalam aplikasi informasi. Jadi pejabat itu. Nah, bagaimana cara pejabat itu menilai instrumennya, bagaimana dan itu kan akan menjadi perdebatan. Ini saya kira perlu, menjadi perhatian, pengambil kebijakan. Nah, kita lihat di sini ya, eee, pokok substansi itu ya. Nah, di sini ada kematangan moral, kematangan emosi, keteladanan, tanggung jawab, inklusif, kepedulian terhadap perundungan dan kerjasama dan kolaborasi. Ini kan sifatnya, yang bersifat, spiritual dan, emosional ya. Nah, di sini ketentuan pelaksanaan ya, bahwa sifat pengamatan perilaku profesional guru. Jadi diamati, memang diamati ini observasi ini memang salah satu instrumen penilaian. Tetapi instrumen penilaian ini kan menjadi perdebatan kalau ini digunakan untuk, menilai kelulusan. Nah, ini saya kira yang akan menjadi, persoalan baru. Ya, meski mungkin secara konsep memang observasi itu bisa menjadi instrumen alat untuk menilai. Tapi dalam konteks misalnya ASN ini, ya dalam konteks ini sementara sudah dilakukan uji kompetensi, kemudian tiba-tiba ada lagi SKTT, ini kan menjadi, gelisah dan mereka menjadi marah dan kecewa ya karena ternyata akibat SKTT ini mereka tidak tidak lulus, padahal bisa diperdebatkan nilai yang 30% itu kan. Jadi di sini dikatakan instansi daerah dapat menentukan pilihan untuk keikutsertaan dalam menyelenggarakan. Jadi memang ini daerah-daerah yang mengajukan SKTT ini memang harus menjadi perhatian kita ya, sebenarnya dasar mereka apa begitu. Apa mereka tidak tidak merasa percaya, dengan hasil CAT yang dilakukan oleh Panselnas ya. Kenapa? Karena saya melihat apa yang dilakukan oleh Panselnas, oleh BKN itu nilai itu transparan, ya bisa diakses langsung hasilnya.
Tapi yang kalau yang apa ini, perilaku profesional ini yang berdasarkan pengamatan ini kan tidak ada transparansi di dalamnya, ini yang jadi persoalan. Kemudian lanjut B, dalam hal pemerintahan daerah tidak menjalankan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka nilai kompetensi teknis 100% diambil dari CAT. Nah ini, jadi teman-teman yang tadi harusnya kalau tidak ada SKTT dia lulus jadi ASN, tapi gara-gara SKTT, karena daerahnya mengajukan usulan SKTT, akhirnya dia peluangnya menjadi berkurang, bahkan banyak yang gagal di SKTT ini. Nah, ini saya kira yang apa, akibat yang 30% jadi yang 70% akhirnya dia menjadi tidak ini, ya tidak lulus begitu, tidak apa. Hasil penilaian pengamatan perilaku profesional guru tidak menggugurkan seleksi kompetensi teknis, ya. Dia memang tidak menggugurkan karena diambil 70%, tapi kan mempengaruhi. Baik, kita lanjutkan ya. Deskripsi pokok substansi pengamatan perilaku profesionalisme guru. Kematangan moral ini saya kira saya lewatkan. Ini saya kira teman-teman udah tahu lah ini ya, bagaimana ini apa namanya komponen-komponen atau unsur-unsur observasi untuk perilaku itu. Nah, di sini bobot penilaiannya kita lihat. Bobot setiap pokok substansi diamati adalah sama, penilaian melalui pengamatan perilaku profesional guru. Di sini saya persingkat ini dengan rentang nilai 1 sampai 9 ya. Nah, jadi dia misalnya kita ambil kematangan moral dan spiritual. Itu gimana pejabat itu menilai menilai seseorang kematangan moral guru itu nilainya 8 9 bagaimana? Kalau dia hanya menggunakan telepon, hanya ditelepon kepala sekolah atau ditelepon hanya guru atau pengawas. Dan kemudian bagaimana mempertanggungjawabkan hasil nilai itu. Kemudian kematangan emosional, apa saja, indikatornya dia matang secara emosional. Apalagi saya nggak habis pikir ini ya, bagaimana ini bisa bisa, terjadi seperti ini. Kemudian keteladanan, komunikasi, keaktifan. Loh, pejabat itu gimana dia mau tahu komunikasi guru itu, keteladanan guru di sekolah? Keaktifan dalam organisasi profesi. Nah, ini juga bisa dilihat lah. Kalau ini oke lah dilihat dengan dokumen. Kedisiplinannya, tanggung jawab, perilaku inklusif, kepedulian terhadap perundungan. Ya, ini saya kira ini secara saintifik ini memang bisa menjadi alat dalam mengukur apa namanya kompetensi seorang guru. Ini memang bisa. Tetapi kan ini akan diperdebatkan kalau ini dikaitkan dengan apa namanya peluang untuk menjadi ASN karena ini masalahnya terkait dengan apa namanya kesejahteraan, terkait dengan masa depan, sehingga harus hati-hati terhadap seperti ini. Nah, tapi saya secara pribadi, oke, secara saintifik bisa dilakukan, tapi yang melakukan bukan pejabat, bukan pejabat, tapi kalau ingin dilakukan yang melakukan akademisi, itu pandangan saya. Baik, di sini kalau kita lihat penguji seleksi kompetensi teknis tambahan ini, pengujinya ada dua, satu orang mewakili dinas pendidikan. Ini siapa yang dari dinas pendidikan? Jangan-jangan kepala dinas, jangan-jangan sekretaris kepala dinas. Emang dia tahu apa gitu kedisiplin moralitas guru itu? Artinya dia bagaimana dia mengetahui secara faktual dan holistik karakter seorang guru itu kan sangat problematika, itu sangat apa namanya akan bisa menjadi perdebatan kan. Nah, itu saya kira. Kemudian satu orang mewakili Badan Kepegawaian Daerah. Nah, ini sumber daya manusia pemerintah daerah provinsi kabupaten kota. Jadi ada dua yang menilai dan yang menilai ini adalah struktural, bukan orang-orang yang secara apa profesional itu bisa bisa menjadi apa otoritasnya diakui. Kan yang sebenarnya punya otoritas untuk mengakui itu sebenarnya adalah orang-orang yang mereka lebih kepada akademisi dan praktisi, bukan pejabat struktural. Mereka kan hanya administrasi saja di kantor koordinasi, administrasi dokumen dan lain sebagainya, validasi dokumen, bukan menilai menilai sampai sejauh mana sikap guru itu. Ini saya kira perlu menjadi kajian. Dan kalaupun ini mau dibuat harus direvisi, yang masuk di sini adalah akademisi, akademisi, ya dimasukkan di sini kemudian instrumennya juga harus jelas dan terperinci. Nah, itu yang akan menjadi persoalan ini nanti. Nah, di sini kita lihat ya peran dan tanggung jawab, saya kira saya lewatkan. Nah, ini saya melihat ini jadi nama-nama penguji itu dari pejabat tadi itu nama, jabatan, nomor handphone dan email. Itu nanti diusulkan ya, kemudian
ini teknis lah. Kemudian, nah disinilah nanti akan user atau pejabat itu ya akan mendapat admin informasi dan di sinilah dia memasukkan nilai. Nah, ini nama, nomor HP, email, surat usulan, user, password. Nah, verifikasi admin pusat ya, ini teknis saya lewatkan. Nah, admin informasi melakukan pendaftaran dengan melakukan login pada aplikasi dan mengisi data profil diri serta menggugah sebagaimana dimaksud. Nah, ini saya kira teknis ya. Saya lewati aja dan seterusnya saya lewati. Nah, penguji menyampaikan hasil verifikasi sebagai yang dimaksud huruf C kepada, nah ini laporan-laporan. Tapi kan lembaran-lembaran itu tadi, lembaran instrumen tadi itu kan bisa menjadi perdebatan. Ya, karena 30% itu signifikan untuk mempengaruhi kelulusan para guru. Kemudian ini penilaian terakhir, nilai paling tinggi diberikan oleh penguji adalah sebesar 90. Ya, nilai total paling tinggi ya pengamatan perilaku profesional guru penguji yaitu sejumlah 180. Jadi nilai total paling tinggi pengamatan perilaku itu 180 ya. Nilai paling tinggi diberikan oleh penguji adalah sebesar 90. Nilai totalnya 180. Nah, itu makanya tadi kan pengaruhnya itu ada yang tadi 70, ada yang 90 kan antara nilai di CAT dengan nilai CAT waktu selesai ujian dan nilai di CAT di SSCCN setelah apa namanya pengumuman, yaitu nilainya sudah berkurang. Nah, itu akibat apa? Ya akibat ini tadi, ya akibat kalah dipengaruhi oleh nilai SKTT. Nah, ini kita lihat di sini nilai seleksi kompetensi teknis tambahan. X itu nilai seleksi kompetensi teknis tambahan pelamar. P1 nilai dari penguji 1, nilai dari penguji 2. Nah, jadi yang sangat kita pertanyakan adalah ya. Nah, hasil pembagian antara nilai tinggi kompetensi tambahan sama dalam angka 3 dengan nilai total paling tinggi pengamatan perilaku dalam angka 2 yaitu sekitar 0,75. Oke, ini teknis lah ya mereka bisa cince-cince lah ini kan. Jadi kalau kita lihat di sini clear ya. Pengujinya itu adalah pejabat yang pejabat itu menguji bagaimana disiplin guru, bagaimana profesional guru, bagaimana sikap guru terhadap pandangan terhadap bullying, bagaimana guru itu berkolaborasi. Yang menilai adalah pejabat. Dan yang menjadi pertanyaan, penilainya itu pejabatnya itu siapa? Ya, dan bagaimana kita bisa menjamin bahwa pejabat yang menilai itu dia benar-benar melaksanakan amanah ini. Ya, saya kira ini yang tentu akan menjadi persoalan dan mungkin dalam minggu-minggu ini mungkin Indonesia akan riuh dan ribut dengan ini dan saya kira Komisi 10 akan apa namanya memanggil menteri supaya ini dikaji ulang kembali. Dan saya mendapat data dan informasi bahwa salah satu kabupaten ya akan melakukan unjuk rasa ya karena mereka kecewa ya mereka akan melakukan unjuk rasa kecewa dan minta pertanggungjawaban kenapa bisa nilainya apa bagaimana sistem penilaiannya dan mereka minta pertanggungjawaban daerah dan memang daerah nanti akan mengkambing hitamkan surat ini. Memang surat ini mengkambingkan hitamkan kebijakan-kebijakan mereka, tapi jadi pertanyaan adalah bagaimana cara mereka menilai, berapa nilainya. Nah, itu saya kira sangat sangat penting sekali untuk transparansi dan apa namanya untuk kepentingan apa kebijakan ke depan. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulan saya adalah kebijakan ini harus menjadi bahan evaluasi kepada Panselnas, Panitia Nasional P3K, ya bahwa kita ingin kebijakan terkait dengan SKTT ini untuk menilai teknis tambahan bagi guru itu kalau memang ingin dilakukan tim penilainya adalah penguji yang profesional dan punya otoritas. Penguji yang profesional dan punya otoritas, dan untuk itu kami merekomendasi itu dilakukan oleh perguruan tinggi. Tapi yang menjadi persoalan itu kan akan menjadi persoalan baru, ya akan memakan biaya yang besar. Oleh karena itu kami merekomendasikan sebaiknya ya SKTT ini sebaiknya demi untuk transparansi, demi untuk stabilitas
stabilitas dalam pengertian adanya tidak ada RIU, tidak ada demon, sebaiknya ini SKTT ini ditiadakan untuk P3K pada tahun 2024. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Saya Ahmad Taufik Nasution mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu, dan kami dari AKPAI DPW Sumatera Utara pada 2024 akan melanjutkan BIMTEK P3K bagi guru-guru pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, kami akan tetap mendampingi Bapak dan Ibu dan akan memberikan materi-materi baik itu kompetensi, materi sosial kultural, wawancara, dan lain sebagainya yang menjadi bahan untuk persiapan Bapak dan Ibu pada tahun 2024. Dan kami mendengar bahwa sudah dilaksanakan rapat oleh Panselnas dan beberapa kementerian dengan pemerintah daerah beberapa sekitar 1 bulan yang lalu kurang lebih, dan itu sudah ada rancangan kota untuk P3K. Dan kemudian sekarang ini sedang dibahas tentang Juknis, Juknis pengelolaan P3K 2024. Jadi direncanakan kemungkinan mungkin biasanya di bulan 4, di bulan 5, ya, tapi itu tentatif, itu akan ada pengumuman, ya, pembukaan rekrutmen P3K, ASN P3K. Oleh karena itu kami himbau kepada Bapak dan Ibu yang tidak lulus, tidak usah berkecil hati, masih ada peluang di 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.